Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menjaga kita selalu. Pertemuan antara dua hati merupakan pertemuan yang diinspirasi oleh yang namanya cinta. Maka cinta adalah perjumpaan dua hati. Ketika dua hati berjumpa dengan tulus, berjumpa secara personal, maka menghasilkan suatu kekuatan cinta. Perjumpaan hati dengan hati bukan hanya terjadi di antara sesama manusia. Perjumpaan hati dengan hati terjadi juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Maka dengan berani kita mengatakan bahwa saya mencintai Tuhan. Karena apa? Karena hati kita telah berjumpa secara pribadi dengan hati yang kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada bacaan Injil hari ini, orang banyak datang mencari Yesus. Saat mencari Yesus, mereka tidak membawa apa-apa. Mereka tidak membawa makanan, mereka tidak membawa uang. Yang mereka bawa hanyalah hati. Mereka ingin agar hati mereka berjumpa dengan hati Yesus yang Maha Kudus. Dan perjumpaan itu menghasilkan yang namanya cinta di antara ribuan orang terhadap Yesus. Dan Yesus pun menaruh belas kasihan yang begitu besar kepada orang banyak itu. Saudara, apa yang terjadi setelah perjumpaan antara hati mereka dengan Tuhan? Tuhan menunjukkan belas kasihannya yang besar. Dengan cara apa? Dengan memberi mereka makan. Tuhan Yesus tahu bahwa saat itu mereka tidak membawa makanan. Tuhan Yesus tahu bahwa saat itu mereka hanya membawa hati mereka. Kekuatan cinta membuat orang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh orang yang dicintainya. Kekuatan yang sama ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan makanan. Karena itu Tuhan Yesus menyediakannya. Meskipun persediaan awal hanya 2 ekor ikan dan 5 potong roti, tetapi karena kekuatan kasih, kekuatan cinta, semuanya menjadi mungkin. Akhirnya 5.000 orang bisa makan dari 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Sesuatu yang terjadi dengan luar biasa, dan sesuatu yang seperti ini hanya terjadi kalau ada yang namanya cinta. Dan yang menarik, karena kekuatan cinta membuat orang yang terdiri tadi 5.000 orang tidak berebutan dalam mendapatkan makanan. Mereka duduk secara teratur untuk mendapatkan jatahnya masing-masing. Karena bagi mereka yang paling penting adalah cinta Tuhan. Makanan adalah bonus dari cinta itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan cinta akan menembus batas-batas. Kekuatan cinta akan membuat orang menjadi damai, baik bagi dirinya sendiri maupun dalam kehidupan bersama. Kita semua adalah pengikut Tuhan yang berusaha mewujudkan cinta itu dalam cara hidup kita masing-masing. Kami para imam mewujudkannya dengan cara semakin mencintai panggilan kami, dan Anda yang menikah menunjukkannya dengan cara mengasihi pasangan Anda dengan tulus. Ketika kita mengasihi jalan panggilan kita, mencintainya karena Tuhan, maka segalanya akan menjadi mudah, meskipun harus menghadapi tantangan. Coba kita perhatikan dalam bacaan Injil tadi. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana mendapatkan makanan di tempat yang sangat terpencil. Bagaimana mendapatkan makanan ketika di sekeliling mereka hanya ada hutan. Dan semua itu hanya bisa diatasi dengan yang namanya cinta. Saudara, kita lihat
Bagaimana orang banyak itu bersuka cita karena diberi makan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam mengikuti Tuhan? Yang pertama, tentu kita sungguh harus mencintai Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah pengikut Tuhan, tetapi di sisi lain kita tidak berani mencintai Dia. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, dengarkanlah aku. Demikian kata Tuhan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapatkan makanan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Artinya, kehidupan kita akan berjalan dengan baik, bukan tergantung kepada makanan, bukan tergantung kepada minuman, tetapi yang paling pokok adalah bergantung kepada sabda Tuhan. Dengan mendengarkan sabda Tuhan, maka kita diberkati. Kita akan mendapatkan makanan, mendapatkan minuman. Dalam kehidupan kita, kami sebagai biarawan-biarawati memiliki tantangan-tantangan tersendiri dalam mewujudkan cinta kepada Tuhan. Anda, dalam menjalani panggilan Anda sebagai pasangan suami istri, tentu ada tantangan-tantangan tersendiri. Tantangan yang paling besar adalah bagaimana mempertahankan cinta yang telah dibangun sejak pernikahan, mempertahankannya sampai kemudian dipisahkan oleh maut. Kita bisa menjalani semua itu hanya karena ada kekuatan cinta dari Tuhan. Kita telah mencintai Tuhan dan Tuhan pun membalas cinta kita. Dalam bacaan kedua hari ini dari surat kepada jemaat di Roma, di sana dikatakan bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Siapa? Tetapi kalau kita melihat cara hidup pada zaman sekarang, bukan pedang yang memisahkan kita dari Kristus, bukan pula kelaparan, bukan pula penindasan atau kesesakan, bukan penganiayaan, tetapi yang memisahkan kita dari Kristus atau godaan yang memisahkan kita dari Kristus bisa berupa kecantikan atau ketampanan. Bukan pedang, tetapi kecantikan atau ketampanan. Bagaimana rumah tangga mengalami goncangan-goncangan karena kehadiran orang ketiga. Bagaimana kehidupan dalam pekerjaan mengalami goncangan ketika orang berbicara tentang keuangan. Jadi, zaman sekarang yang membuat kita terancam, terpisah dari kasih Kristus, bukan penindasan, bukan penganiayaan, tetapi yang mengancam justru bisa kekayaan, kemajuan teknologi yang disalahgunakan, ketampanan, kecantikan, dan juga pakaian yang mewah. Bagaimana orang berusaha memakai sesuatu yang menarik hanya untuk tujuan yang kurang baik. Padahal cara itu adalah cara yang mengancam relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda berbicara tentang cinta kepada pasangan Anda, tunjukkanlah bahwa cintamu itu adalah gerakan cinta Kristus. Tunjukkanlah bahwa Kristuslah yang menguatkan cinta dalam perkawinan Anda. Demikian pula kami, tanpa cinta Kristus yang hadir dalam hati kami masing-masing,
akan berat bagi kami menjalani hidupan yang bagi dunia seperti terlihat asing. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita saling mendoakan, saling mendukung agar pertemuan hati kita dengan hati Tuhan yang menghasilkan cinta tetap bertahan selama-lamanya, bertahan sampai kelak kita berjumpa dengan Tuhan di surga. Semoga rahmat Tuhan menguatkan kita dan jaga hati supaya tetap pada satu cinta Kristus yang diwujudkan pada jalan panggilan kita masing-masing. Selamat berkarya, selamat berhari Minggu, semoga Anda selalu bahagia, sehat, dan penuh rahmat. Tuhan memberkati Anda.